Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat renungan harian. Kita kembali berjumpa bersyukur di hari Senin tanggal 15 Januari 2024. Mari kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati hari ini. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu pun terus menuntun kami menjalani aktivitas kami, hidup kami di hari ini. Kebenaran firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami memahami dengan benar, dan oleh tuntunan Roh Kudus, kami berjalan pada kebenaran. Kami hidup dalam terang Kristus. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Tema renungan kita ialah itulah terang, atau dalam bahasa Toraja dikatakan Iamoto Tuarang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Albert Einstein yang dikenal sebagai salah seorang pintar mengatakan, gelap itu ada karena ketiadaan terang. Dalam kehidupan ini tentu kita mengharapkan terang, karena jika kita berada dalam kegelapan, kaki kita dapat tersandung atau terhantuk. Tetapi mengapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga mencari terang? Hal inilah yang kemudian menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karena mereka tidak sungguh-sungguh lagi menghayati atau menghidupi Injil yang telah diberitakan kepada mereka. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Rasul Paulus menjelaskan hal itu kepada jemaat di Korintus karena perbuatan-perbuatan mereka sudah tidak lagi sesuai dengan Injil. Rasul Paulus kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Karena itu kita perlu merenungkan firman Tuhan yang mengatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus akan senantiasa menjadi terang dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita tidak mampu, kita lemah dan terbatas untuk mencari terang kalau bukan kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Di dalam kehidupan kita, marilah kita selalu mengingat bahwa Roh Kudus akan selalu memampukan kita hidup dalam terang. Karena itu, kita yang telah hidup dalam terang Tuhan, marilah kita senantiasa menyatakan cinta kasih Tuhan
di dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam segala hal, dalam segala situasi dan keadaan hidup. Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya dengan benar. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Diberkatilah kami oleh kebenaran firman-Mu, dimampukanlah kami untuk terus menyatakan cinta kasih Tuhan, hidup dalam terang, dalam segala situasi dan keadaan hidup dimanapun Tuhan mengutus kami. Diberkatilah kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini, dalam setiap tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Anak-anak kami terus ditopang, agar mereka terus bertumbuh sehat kuat jasmani dan rohani, mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Orang tua kami dalam masa tua mereka, senantiasa dijaga dilindungi oleh Tuhan, mereka berbahagia bersukacita di usia lanjut, usia indah karunia Tuhan. Diberkatilah juga saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan teguhkan iman mereka untuk dapat melewati segala hal. Yang berduka, kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Yang berbeban berat akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Sahabat renungan harian di mana saja berada akan senantiasa diberkati dalam setiap usaha pekerjaan yang ditekuni dan dikerjakan dengan takut akan Tuhan, akan berbuah baik juga dalam kehidupan ini. Diberkati dan ditopanglah gereja Tuhan di dalam terus menyatakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Dan kiranya hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah jemaat, semuanya juga dilakukan dalam kerendahan hati, dalam sukacita dari Tuhan. Dan kami percaya, hanya oleh kemurahan-Mu lah kami boleh menikmati suasana kondusif di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu doa kami, pemimpin-pemimpin kami terus diberkati oleh Tuhan, untuk senantiasa mampu memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Kami pun bersukacita dengan saudara-saudara kami yang juga menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia, juga ulang tahun perkawinan, bahkan keberhasilan yang boleh diraih. Kiranya semuanya itu akan senantiasa mampu membawa umat Tuhan bersyukur dalam segala hal. Kami pun pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang dosa kami, sempurnakan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tetaplah semangat, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.